السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا حضرة الشيخ سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، ثم إلى حضرة الشيخ إمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي، وإلى حضرة شيخنا دكتور شفاعة عبد الغفور البلاغي، والشيخنا هشام شفاعة، والشيخنا هشام شفاعة، والشيخنا مشهوري عبد السلام، وشيخنا مذكر، وشيخنا عبد المجيد، وشيخنا ياسين، وشيخنا عبد الوفاق، وشيخنا ناصر الدين، وشيخنا مبروك، وشيخنا محبوب، وشيخنا شهودي، وشيخنا بن فضل، وشيخنا توفيق الفقيه، وإلى جميع مشايخنا أهل سلسلة الطريقة القادرية والنقشبندية، خصوصا حضرة الشيخ عبد المطلب بن رحمهم الله ونفعنا بعلومهم وأمتنا بأسرارهم، وإلى من حضروا في هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Kitab Ayyuhal Walad Shafifah 3. Kemarin kapan itu sudah kita buka pertama. Kita langsung ketiga. Paling atas kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu. Iling-iling anakku, wasiat. Di sini wasiat atau nasihat. Nasihatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, min jumlati ma nasakha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qawluhu alaihi salam, alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'nih. Min jumlati ma iku setengah saking, yang ini kronos apa cara kitabnya rodok longgar, nyampe rodok melok-melok maknani melape, masa maknani tulisan Latin apa. Min jumlati ma iku setengah saking jumlahi barang, nasoha kang wis paring nasihat bihi kelawan ma sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ing umate Kanjeng Rasul iku qauluhu dawuhe Kanjeng Rasul alaihi salam. Rupane dawuhe iki rupane iki nek nganggo kata rupane utawa nyatane ngono iki jenenge badal. Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Iki dawuhe Kanjeng Nabi. Nah, isine kuwi
Alamatu i'radillahi ta'ala utawi tondo-tondone mengune Allah Ta'ala, berpalingnya Allah Ta'ala anil abdi dari makhluk, dari hamba, iku istighaluhu ketungkule abdi, ketungkuliku disibukkan bima kelawan barang layaknihi kang ora manfaati apa ma ing abdu. Titik. Wa innam ra'an setulan setuhune awak-awakan seseorang zahabat iku budal utawa ilang ya, ilang. Zahabat iku ilang, Pak. Apa saatun saat min umrihi saking umure imro'an fi ghairi ma ing dalem liyane barang khuliqa kang den dadekake apa malahu maring abdun minal ibadati saking pira-pira ibadah iku lajadirun mongko yektine agung antatula atau bagus jadir ento dawa apa saat alaihi ing atase abdun tatuli suwe dawa to suwe alaihi ing atase abdun hasratahu ing nelongsoni abdun. Waman lan sapane wong jawasa kang liwati sapa man al arba'ina ing 40 masa umur 40 maksudnya walam yaklib lan ora bisa ngalahake apa khairuhu kebagusane imro'un ala syarrihi ing atas ngalahake ngatasé olone imro'an ing mau. Nek ngono bi fal yatajahhaz mongko becik iki nek lame lam amat fal yatajahhaz mongko becik nyawisno utawa iya nyawisno siap-siapno sapa abet apa imro'an ilan nari maring neraka wa fi hadhihi nasihati lan iku tetep ing dalem ikilah nasihat pitutur kifayatun utawi ana kecukupan li ahlil ilmi maring ahlil ilmi wong sing duweni ilmu. Satu alinea maksudnya begini, di antara sekian banyak nasihat Kanjeng Nabi kepada umatnya yaitu sabda beliau Kanjeng Rasul alaihissalam yang berbunyi begini, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Tanda-tandanya manakala Allah berpaling kepada hambanya, dari hambanya, berpaling dari hambanya. Maksudnya mengo berpaling menghindar. Tandanya kalau Allah itu berpaling dari hamba, istilah berpaling bisa jadi ya Allah murka, Allah tidak suka, atau Allah sudah lagi tidak gubris kepadanya. Yaitu tandanya apa? Istighaluhu bima la ya'ni. Jika ia disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Orang kalau sudah terbiasa melakukan hal-hal yang kosong, tidak ada manfaatnya baik untuk dunianya apalagi untuk akhiratnya, apalagi nilai tambah dalam agamanya,
Pokoknya hari-hari kegiatannya mung anggur-angguran, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu bertanda bahwa Allah sedang berpaling darinya. Ingat-ingat. Nah, orang begini ini bisa jadi satu sisi dia merasa lebih untung. Karena bisa jadi satu sisi Allah lulu. Mungkin rezekinya ya oke. Tapi ya ora manfaatnya. Mungkin umure panjang. Mungkin badannya sehat. Tapi semua itu justru digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada nilai tambah dalam agamanya. Tidak ada nilai tambah dalam ibadahnya. Maka itu pertanda Allah sedang berpaling darinya. Ingat, hati-hati ngono. Nah, nek wis gak diupani Allah terus ya apa? Karena begini, innam ra'an dhahabat sa'at. Maksudnya gini. Jika seseorang itu kehilangan sesaat saja dari umurnya, sesaat saja dari umurnya, atau umur ini berjalan sesaat yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kata saatun itu kan katakan sak jam lah. Kok panjang betul sak jam. Sesaat aja. Sesaat ia gunakan hanya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau sesuatu yang pada dasarnya bukan bagian dia. Sesuatu yang diciptakan Allah yang bukan untuk dia, baik dalam hal ibadahnya, maka itu sangatlah merugi. Artinya besok di akhirat sesaat itu nanti akan berkepanjangan dalam mengalami kerugian dan nelongso di akhirat. Kehilangan waktu sesaat tanpa ada nilai ibadah. Itu nantilah getuni ning akhirat berkepanjangan. Pokoknya jan sepanjang masa getun nyopo biyen waktu masih hidup di dunia kok malah nganggur-angguran. Padahal usume ngaji, padahal usume adzan, padahal usume wong beribadah. Malah dia justru senang-senang buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaat. Karena begini, wa man jawaza al-arba'ina, barang siapa yang telah melampaui umur 40 tahun. Ini seringkali saya sampaikan ya. Di sini keterangannya. Ya. Walam yaklib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ila. Keterangannya. Barang siapa yang telah lewat umur 40 tahun, lalu kebaikannya tidak bisa mengalahkan atas kejelekannya. Gampangannya gini, orang yang sudah melampaui usia 40 tahun, lalu tidak lebih baik dari sebelumnya. Ibadahnya panggah ngono, keilmuan pengetahuannya juga begitu saja. Semangat ibadahnya untuk menuju akhirat juga begitu-begitu saja. Tidak bisa mengalahkan kejahatannya, kejelekannya. Nek ngono ya apa? Fal yatajahhaz. Lebih baik siapkan dirinya untuk dimasukkan neraka. Kenapa demikian? Ini hitung-hitungan awak dhewe, di sini enggak ada. Andaikan dihitung-hitung usia segitu itu, ya sudah berapa tahun, 40 tahun dilewati dengan berbagai macam dosa, kemungkaran, kemaksiatan, mungkin prestasi ibadahnya sedikit. Andaikan usia yang tersisa itu, ya kalau 40 tahun sampai kepada 60 tahun berarti masih ada 20 tahun. Syukur kalau sampai 80 tahun lebih berarti masih 40 tahun lagi. Andaikan itu digunakan full untuk ibadah pun
hitung-hitung ini gak nutut. Karena pertanyaannya bisa jadi, benarkah ibadahmu? Diterimakah ibadahmu? Ikhlaskah? Khusyukkah? Dan sebagainya. Jadi andaikan hitung-hitungan wong dagang tetap akeh rugi nih. Gitu. Ini umur 40 tahun, yang sudah melampaui 40 tahun ya nggak ada jalan lain bagi kita kecuali segera memperbaiki diri. Bagi yang menjelang masuk usia 40 tahun, ini sebagai nasihat berharga bagi kita. Ya, wa fi hadhihi nasihah masyihatun kifayatun li ahli ilmi. Wa fi hadhihi nasihati, nasihat ini, dalam nasihat ini sebetulnya cukup untuk orang yang punya ilmu. Cukup dengan nasihat ini saja sebetulnya cukup untuk menggerakkan diri, memacu, mencambuk semangat kita beribadah dengan nasihat ini. Makanya jangan sampai Allah berpaling dari kita. Maka ketika kita lagi melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ketahuilah itu signal bahwa Allah sedang berpaling dari kita. Hati-hati ya waktu. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai iling-iling anak, bocah. Tidak. An-nasihatu utawi nasihat pitutur iku sahlatun gampang, mudah. Wal muskilu utawi sing angel, yang angel iku qabuluhan nrimo nasihat. Li annaha krono setuhune nasihat fi madaqi muttabi'il hawa, di dalam nggon pengicipe nuruti nafsu. Maksudnya sebagai nasihat itu ya, bagi orang yang sedang lagi seneng-senengi nuruti nafsu, iku murratun pahit banget, pahit. Idil manahi krono setuhune krono utai piro-piro perkara kang dilarang utawa larangan iku mahbubatun den senengi fi qulubihim ing dalem piro-piro atine wong akeh. Wa alal khususi lan iku ing atase khusus, wa alal khususi ing atase khusus liman kedune wong kana kang ana sapa man iku talibal ilmi, wong kang golek ilmu ar-rasmi kang meresap, kang penting, sing ilmu inti. Wa mustaghilan dan iku lan wong kang ketungkul fi fadlin nafsi ing dalam keutamaan nafsu diri, keutamaan diri. Wa manaqibid dunya lan pira-pira derajat dunya. Fa innahu mongko setuhune wong iku yaksabu nyono sapa wong annal ilmal mujarrad, setuhune ilmu tok, ilmu melulu ya, ilmu melulu. Al mujarrad itu ilmu tok, lahu baginya, bagi wong, bagi walat ya kena lah. Saya kunu iku bakal ono apa ilmu apa najatuhu selamete wong, wa khalasuhu lan tegese ya selamete wong fihi iku ing dalam ilmu mujarrad. Wa annahu lan setuhune wong iku mustaqnin semugih iku ora butuh wong semugih ya. Ora kok sugih tapi semugih, sok-sok kaya sugih gitu. Disebut semugih sehingga kaya ora butuh anil amali saking ngamal. Wa hadza utawi iki yaiku mau anggapan ilmu mujarrad atau annahu mustaghninan amal,
iku i'tiqadul falasifati, i'tiqate wong ahli falsafah, ahli falasifah ki ahli falsafat. Subhanallahil azim, cara lagi sebutan subhanallahil azim. La ya'lamu orang ngerteni hadal maghruru, sapa hadal maghruru, ikilah wong kang tertipu, wong kang den bujuk, kan tertipu to, annahu ing setuhne hadal maghrur khina hassala, ing dalam nalikane ngasilake sapa maghrur al ilma ing ilmu, itlam ya'mal, nalik ing dalam nalikane ora ngamal, orang lakoni sapa maghrur bihi kelawan ilmu, yakunu mongko ana iku yakunu ana apa ilmu al hujjatu dadi hujjah alaihi, ini yakunul hujjatu alaihi, yakunu ana apa al hujjatu hujjah alaihi ngatasi magrur iku akata luwih kuat. Kama kaya dene, kama qala kaya oleh ngendikan sapa Rasulullah, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi utawi luwih banget-bangete menungso, sing luwih banget apane adaban siksane yaumal qiyamati ing dalem besok dina kiamat, iku alimun wong kang alim, wong sing duwe ilmu, la yang fa'uhu kang ora manfaati ing alim sapa Allah, ini la yang fa'ahu ora paring manfaat ing alim sapa Allah Gusti Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim. Iki satu alinea lagi. Ayyuhal walad, wahai anakku, jadi nasihat ini kepada anak. Nasihat itu gampang, nasihat itu gampang, mituturi wong itu gampang, sing angel itu justru menerima, yang susah itu justru menerima nasihat. Kalau nasihat itu mudah saja, siapapun bisa memberi nasihat, siapapun bisa nuturi. Tapi untuk menerima pitutur, menerima nasihat, itu tidak semua hati bisa menerima. Karena apa? Biasa nasihat itu sehubungan dengan hal-hal yang saat itu disenangi oleh hati, oleh nafsu, oleh hawa. Meninggalkan kesenangan, hobi, itu rasanya pahit sekali. Pahit sekali. Apalagi lagi seneng-senengi. Lagi seneng-senengi. Maka umpama diparingi nasihat bisa jadi mental. Makanya menerima nasihat itu sulit banget. Rata-rata sesuatu yang dilarang itu biasanya selalu disenangi oleh hati, dicondongi oleh hati. Semua orang pasti. Kenapa hal-hal yang dilarang itu justru yang menyenangkan? Memang begitu. Tapi ketahuilah bahwa manakala agama melarang, itu pasti ada efeknya. Artinya sesuatu yang dilarang oleh agama itu pasti ada tidak baiknya. Entah itu dari segi kesehatannya, entah itu dari segi agamanya, segi dunianya, segi akhiratnya. Karena tidak mungkin agama melarang jika barang itu baik. Tidak mungkin. Nah, celakanya begitu, rata-rata sesuatu yang dilarang itu justru dicondongi oleh hati. Makanya di saat kita menerima nasihat untuk meninggalkan larangan, itu biasanya berat, pahit rasanya. Ini terkhusus lagi ini. Wa alal khususi, maksudnya terlebih-lebih bagi orang yang sedang menuntut ilmu, mendalami ilmu yang inti.
Ya, ilmu-ilmu yang badaniyah. Terus dia disibukkan dengan mencari keutamaan diri. Ngamal ya ngamal sing sekirane menunjukkan menonjolnya diri. Apalagi orang yang sedang gentol-gentolnya mencari dunia, pengen sugih. Saat kita nasihati sebetulnya yang sebenarnya harta benda itu kayak, maka mungkin ya sesaat dia mental, bahkan kalau telah menerima pun rasanya pahit. Karena begini, bagi orang yang mungkin menurut pandangannya ilmu ini penting banget, ilmu paling tinggi, apalagi ilmu yang membuat dirinya lebih menonjol, utama, fi fadlin nafsi, kanggo keutamaan diri. Manakala dia punya ilmu itu orang menghormati, manakala orang mendapati ilmu itu bisa disegani orang, bisa mendapatkan harta, bisa dipercaya dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu yang seperti ini sedang digodok, dipelajari, dikaji mati-matian. Nah, padahal ini pandangan sisi lain. Fa innahu yahsabu annal ilma mujarrad lahu sayakunu najatuhu wa khalasu fihi wa annahu mustaqlun 'anil amal. Orang yang menyangka bahwa dengan ilmu saja, dengan ilmu melulu dia akan mencapai keselamatan baik dunia maupun akhirat. Orang kayak begini merasa tidak butuh lagi amal karena sudah merasa ilmunya tinggi, apalagi mempelajari ilmu-ilmu yang inti sebelum dia memperkuat dasar-dasar ilmu yang pokok dulu. Maka akan muncul produk-produk hukum dari pikirannya. Wah, kalau begini nggak apa-apa, soalnya aku ini kan sudah tingkat makrifat. Nah, begini nggak apa-apa, sholatku itu beda kalau sholatnya orang-orang itu. Nah, atau mungkin cenderung dia meninggalkan amal, merasa sudah cukup dengan ilmu yang didapat. Ini kan celaka, celaka sekali. Memang dia gentol mendalami ilmu itu, gentol, tekun mendatangi majelis taklim yang segitu. Tapi di sisi lain dia mempunyai anggapan hanya dengan ilmu bisa selamat, sehingga tidak butuh amal. Ini celaka. Hada i'tiqadul falasifah. Inilah i'tiqadnya itu akidah wong falasafah, ahli filosof. Subhanallah al-azim. Di sini disebutkan sampai subhanallah al-azim. Bayai terus nih bahasa ini. Karena begini, la ya'lamu hadzal maghrur annahu khina khassala al-ilma id lam ya'mal bihi yakunul hujjatu alaihi aq. Karena dia orang ini menurut kitab ini ya disebut istilahnya maghrur. Orang maghrur ini, maghrur itu orang yang tertipu. Orang ini yang tertipu ini tidak sadar ketika dia menghasilkan ilmu banyak yang dipelajarinya, tapi satu sisi tidak diamalkan satupun, maka itu akan semakin kuat hujah Allah untuk menekannya dia nanti. Semakin tambah ilmu, bukan semakin dekat pada Allah, malah justru itu ilmunya nanti buat hujah Allah untuk menyiksanya. Ingat-ingat itu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, asyadun nasi yaumal adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ahu Allahu bi ilmi. Siksaan yang paling pedih
Siksaan manusia yang paling pedih besok di akhirat adalah siksaannya orang yang alim, yang mempunyai ilmu, tapi tidak diberi manfaat oleh Allah akan ilmunya. Jangankan kepada orang lain, manfaat untuk dirinya sendiri saja enggak ada. Jadi ilmu itu hanya untuk angga-anggaan, untuk agul-agulan, untuk menang-menangan ketika cerita, ketika jago. Yang dibahas tinggi, langit atas sana lagi, di atasnya lagi. Tapi amalnya nol, besar, nggak ada amalnya. Ini benar-benar orang yang tertipu, Dari nasihat ini saja rasanya cukup buat kita untuk segera menggerakkan hati kita yang semula tidak semangat ibadah, ya segera ibadah. Yang semula masih malas-malesan berzikir, segera lakukan zikir. Karena tanpa ada amal, nonsen. Ilmu setinggi apapun, apalagi sampai berani-berani meninggalkan kewajiban, sholatkah, puasakah, termasuk hal-hal yang wajib yang lain, sampai meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan hal-hal yang wajib, karena merasa dia ilmunya tinggi sehingga nggak butuh ibadah. Ini namanya orang maghrur, yang disebut adalah orang yang tertipu. Hati-hati, jangan sampai kita ikut golongan yang tertipu. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan den titaaken apa Anal Junaidah setuhune Syekh Junaid qaddasallahu sirrahu, qaddasa muga-muga nyucihaken sapa Allah Gusti Allah sirrahu ing sirrahu ing rahasiane utawa ing manahe Syekh Junaid. Ruwiya karo ru'ya beda lho. Tulisannya padha, mung beda ning hamzah tok. Nek ruwiya itu diceritakan, tapi nek ru'ya diimpekne. Ya. Rawa karo ro'a beda. Nek rawa ki cerita, nek ro'a ki ningali. Nek ru'ya den tingali. Ya. Ru'ya den impekake fil manami ing dalem sare. Ngene, ru'ya den impekake sapa Syekh Junaid fil manami ing dalem turu, dan jenenge mimpi ning turu to. Ba'da mauti ing dalem sakwise sedone Syekh Junaid. Faqila nuli den ngendikake lahu maring Syekh Junaid. Mal khabaru ya Abul Qasim? Ma iku apa al khabaru utai khabare ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Jadi Syekh Junaid itu julukane Abul Qasim. Kala mungkin ngendikan sapa Syekh Junaid, tahat tilkal ibarat wa fanyatil kal isyarat wa ma munafa'ana illa ruqa'atun raqa'naha fi jawfil lail. Tahat luput pokoknya. Apa tilkal ibaratu mengkono ibarat tulodo ki luput kabeh. Wa faniyat lan sirna apa tilkal isyaratum mengkono isyarat. Maksudnya sekian banyak tulodo yang namanya Syekh Junaid ini orang kondang lah Syekh Junaid ini. Maksudnya secara keilmuan beliau sudah sampai negoro, ya, amal ibadahnya tentu juga di atas rata-rata di zamannya. Beliau setelah wafat ada yang bermimpi ketemu beliau, gitu loh ceritanya kan gitu. Lalu ditanyakan kepada beliau, mal khabaru ya Abul Qasim, bagaimana kabar engkau wahai Abul Qasim? Nah, akhirnya dijawab, alah le luput kabeh. Pokoke keterangan kaya ngono ki luput kabeh, luput. Salah kabeh.
Wa ma nafa'ana illa ruqai'atun, tidak ada yang memberi manfaat, yang bermanfaat kepadaku kecuali beberapa rakaat saja yang sempat aku lakukan di tengah malam. Ini jawabnya saya Junaid. Kita bisa bayangkan kayak apa tingginya ilmu Syekh Junaid, kayak apa banyak dan semangatnya ibadahnya beliau ini. Tapi ketika ditanya tadi jawabannya apa? Tidak ada yang manfaat kepadaku kecuali beberapa rakaat saja yang sempat aku lakukan di tengah malam. Ini. Artinya kisah ini menunjukkan apa? Dari sekian banyak amal, ada tentu hal-hal yang menggerogotinya atau menyertainya. Entah itu tidak ikhlas, entah itu riyaknya, entah itu hasudnya, entah itu sum'ahnya, entah itu apa pamernya. Ada saja. Ya, kalau orang hanya mengandalkan, apalagi orang yang tidak beramal sama sekali. Sedangkan Syekh Junaid ini, beliau mendapati amal-amal sekian banyak itu cuma yang bermanfaat beberapa rakaat saja yang pernah beliau lakukan. Ya, inti ini bagaimanapun kita tidak boleh meninggalkan amal ibadah setinggi apapun ilmu pengetahuan seseorang. Sekali lagi, jika kita hendak menuntut ilmu, ya, tuntutlah ilmu yang pokok-pokok dulu. Kalau di dalam kitab Ta'lil Muta'alim itu disebutkan afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amal hifdzul hal. Kan gitu. Kalau di Ta'lil Muta'alim, sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang saat itu dibutuhkan, ilmu yang muqtadol hal, yang sesuai kondisioner situ, yang kondisioner, maksudnya sesuai kebutuhan. Maksudnya kebutuhan saat ini apa? Kita ini di posisi orang yang lagi belajar, ibarat mau ibadah ini bekal belum ada. Kita mau sholat saja, ilmu ini sholat belum tahu. Maka ilmu sholat itu yang paling pokok, yang paling penting untuk dipelajari terlebih dahulu. Yang lain kita singkirkan dulu. Apalagi sampai mempelajari ilmu-ilmu kayak petingkerangan ngono kae. Buang-buang waktu, sementara ilmu wajib terbang ke lain. Ibaratnya kan gitu. Andaikan kita ini mau berzikir, kita belum tahu ilmunya zikir, kita belum tahu bagaimana kaifiah zikir, maka ilmu zikir saat itu yang wajib dipelajari terlebih dahulu. Ilmu yang lain dikesampingkan. Itu yang disebut dengan afdhalul ilmi ilmul hal. Andaikan kita ini katakanlah etok-etok kayak wong-wong, kita ini mau menuju akhirat, disebut orang salik atau disebut murid, salik atau murid bersama. Yang kita inginkan menuju jalan ke arah akhirat. Tidak mungkin kita hanya keinginan saja. Kan butuh perahu, ibarat orang melaku butuh kendaraan. Ibarat orang jalan butuh petunjuk. Kan begitu. Nah, perahu itu yang perlu kita cari, kita adakan. Petunjuk itu pula yang harus kita ketahui. Seperti itu. Bukannya ibaratnya kita nek biyen Mbah Yai saya itu kalau ngaji itu yang sering kali dicontohkan. Ibarat begini. Kita ini ibaratnya orang sedang punya gawe besar. Lalu sesuatu kebutuhan segala sesuatunya saat itu harus dipenuhi. Nah, untuk mencapai sesuatu itu belanja sini pasar. Di rumah sudah ditunggu banyak orang. Ya, nah,
kita belanja di pasar, tiba di pasar sana bukannya segera beli sesuatu, dia malah mau jalan-jalan tok. Ya toh? Begitu waktunya sudah siang, dia belum dapat sesuatu yang dibutuhkan. Sementara di rumah ditunggu banyak orang. Nah, akhirnya banyak waktu yang terbuang sia-sia untuk jalan-jalan di pasar. Mestinya kalau orang bijak, oh ya, aku ke pasar itu kan golek butuhan, mencari beli sesuatu yang dibutuhkan. Apa saja yang dibutuhkan segera dibeli. Selesai pulang. Setelah pulang kan digunakan di rumah, karena sudah banyak orang umum. Kurang lebih begitu contohnya. Kita ini hidup di dunia jadi ini ibaratnya mau mampir ngombe. Jadi ini. Jadi tentu mau mampir ini kira balik mana? Mau tentu kita mau meneruskan perjalanan. Nah, di jalan perjalanan itulah kebutuhan apa yang dibutuhkan. Justru itu yang kita cari. Bukan kok ilmu-ilmu yang sifatnya untuk agul-agulan, untuk angga-anggaan. Ini nasihat ya, nasihat. Saya ulangi lagi, nasihat itu sahlatun wal muskilu qabuluha. Ya tak? Nasihat itu gampang, cuma sing angel itu nerimone. Yang susah itu menerimanya. Makanya hanya sesuatu yang disampaikan dari hati yang insya Allah bisa diterima oleh hati. Sesuatu kalau disampaikan dengan penuh hati, insya Allah akan diterima oleh hati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai eling-eling anakku, la takun minal a'mali muflisan wala minal ahwali khaliyan wa tayaqqan annal ilmal mujarrad la ya'khudhu bil yad. Misalhu law kana ala rajulin fi bariyatin asyaratu asyafin indiyatin ma'a aslihatin ukhra, dan seterusnya. Ini. La takun, ojo ono sira minal a'mali saking pira-pira amal iku muflisan wong kang bangkrut, wala minal ahwali lan ojo saking pira-pira ahwal tingkah iku kholian sepi. Maksudnya begitu gini loh, cara ibarat wong tua nasihati ning anak, nah janganlah kamu bangkrut amal. Artinya aja sampai kamu tidak punya amal, gitu loh. Dan jangan pula kamu sepi dari akhwal itu peringkat, bisa disebut makom lah, peringkat minal akhwal. Jadi kamu harus punya rutinitas atau wadifah, wiridan tertentu, amalan-amalan yang kamu amalkan, jangan sampai sepi dari itu. Watayakan, dan yakinlah olehmu bahwa ilmu saja, ilmu melulu tidak akan bisa didapat dengan cuma tangan. Maksudnya tidak bisa diraih, tidak bisa didapat hanya dengan tangan, tapi harus diusahakan. Contohnya gini, ini panjang ceritanya, contoh nih, ya, contohnya panjang. Jadi gini, misalhu law kana ala rajulin fi barriyatin asyaratu asyafin hindiyatin ma'a aslihatin ukhra wa kana ar-rajulu syuja'an wa ahla harbin fahamala alaihi asyaddun azimun muhibun famadhanuka. Ini contohnya gini, ada seseorang masuk di hutan, dia dengan membawa 10 macam jenis atau jenis senjata, enek parang, enek badik, enek mandu, enek geraji, enek palu, enek panah, sembarang, gitu. 10 macam, termasuk dia pedang juga, gitu.
Ini laki-laki ini pemberani, tukang perang, gitu, tukang perang. Fahamala alaihi asadun azimun muhibun famadhanuka. Lalu dia di situ dihadang oleh kahamala, ini maksudnya gowo. Alaihi gedlebakan, alaihi ngatasi, maksudnya di tengah jalan dia dihadang oleh harimau atau macan. Harimau lah, besar, menakutkan. Dalam pandangan atau angan-anganmu, kira-kira wong iya apa? Selamat apa? Hal tadfa'ul aslikhata sarrahu anhu bila istimaliha au darbiha. Ini pertanyaan ini. Apakah dia bisa selamat dari harimau itu tanpa menggunakan senjatanya? Tanpa memukulkan tongkatnya, tanpa membidik panahnya, ya, secara logika masyarakat di badan ini syarat dengan berbagai macam jenis senjata, ya, begitu di tengah jalan ada bahaya, mara bahaya mengintai, harimau apa, mau menyerang. Kalau dia tidak berbuat apa-apa terhadap senjata itu, pasti tidak selamat. Pasti tidak selamat. Ini gambaran. Maksudnya gambaran ini. Uang itu ya, masya atau ilmu pirang-pirang dipelajari. Ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu taurikat, makrifat, hakikat. Pokoknya ikatan kabeh ngaji. Umpomo. Kan ibaratnya itu senjata-senjata toh. Nah, itu senjata sekian banyak tidak ada manfaatnya manakala tidak digunakan. Gitu kan? Ketika diserang setan, digodok iblis, digodok macam-macam, tanpa digunakan ilmunya, maka dia tidak selamat. Seperti itulah kurang lebih. Contohnya ini. Wa minal ma'lumi, dan itu setengah saking barang kang den kawruhi, maksudnya yang normale kita maklume annaha la tadfa'u illa bitahriki wadh-dharbi. Orang ini tentu tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa menghalau serangan musuh atau serangan harimau tadi, manakala dia tidak menggerakkan dan menggunakan senjatanya yang sekian banyak itu tadi. Fakada mongko kaya mengkono lanang mau. Lau qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin. Andaikan seseorang telah mengkhatamkan 1000 macam masalah ilmiah, wa ta'allamaha, dan mengajarkannya, walam ya'mal, tetapi tidak mengamalkannya, biha, terhadap ilmu tadi, 1000 macam ilmu tadi, la tufiduhu, mukorana manfaati, tidak manfaati, tidak maedai ing dia, illa bil amali, kecuali dengan mengamalkan. Iku contohnya ngono Pak wis. Makanya nek mung kita gentol ngaji tok. Bareng ngaji ya wis. Mung diangen-angen tok, gak diamalke. Ya padha karo wong iki mau. Itu mlebu nang hutan dengan berbagai macam senjata, begitu diserang harimau lolos. Wong senjatane digawe digawe gagah-gagahan. Ilmu yang ngono, gentol lah golek ngaji. Wong seminggu ping pira jejak. Malam Sabtu, malam Rabu, malam Senin. Ya toh? Hebat kita ini. Ya toh? Nah, jika itu tidak mendorong kita untuk meningkatkan amal, ya padha karo iki contohnya kok. Bener. Padha karo wong iki contohnya iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa misluhu aidan. Wa misluhu tai contone wong lanang iki mana? Wong alim lah.
Aidon kalimane lau kana li rajulin hararatun ma wa maradun safrawiyun yakunu ilaju bisakan jabin wal kaskabi fala yasulul bur'u illa bisti'malihima. Contoh mana andaikan ada orang yang sakit, sakit panas, sakit apalah, sakit tuh tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kecuali ini tidak bisa maknanya apa nih? Kan jabin, aspirin. Ini contoh kurang lebih gini lah ya. Enek wong loro, untuk membantu loro untuk tidak ada yang obat apa saja nggak cocok kecuali satu obat ini, satu obat. Nah, dia beli obat, entah apa namanya, bombone putra wali, bombone. Dia cari putra wali, jadi cari tak, baru cari ya wis. Orang diutang terus diumbe atau gimana enggak, kok dicari tak, maka tidak akan bisa sembuh, gitu. Maksudnya mencari obat itu untuk diminum atau dimakan kalau bentuknya makan. Tidak, fala yaksulul bur'u, maka tidak akan berhasil waras kecuali dengan menggunakan obat tadi. Ora kok obat mau dituku tok. Ya sekarang lebih gitu. Jadi mengenai tentang ilmu kis maka kaping-kaping nasihat. Maka kaping-kaping. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini siiran. Siiran ini kita mohon maaf bukannya kita tidak mengabaikan iki pengarang, tapi memang diliwati aja dulu, nanti saya carikan makna angel yang jelas. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin, ini walau qara'ta lamun musmaca sira, maca artine belajar, al ilma ing ilmu mi'ata sanatin ing dalem mangsa 100 tahun, mi'ata amin, mi'ata sanatin 100 tahun, wa jama'tanan wis ngumpulake sira alfa kitabin ing 1000 kitab. Dan belajar ilmu wis 100 tahun, ngumpulno kitab wis 1000 kitab. La takunu iku ora ana sapa sira musta'idan wong kang cawis-cawis atau mempersiapkan diri li rahmatillahi ta'ala maring rahmati Allah ta'ala illa bil amali, coba kelawan ngamalno. Iki wis jelas-jelasan pokoknya banyak nerang. Masa sampai belajar sampai 100 tahun belajar ilmu, mendalami ilmu, mengkaji ilmu apa sih? Wis ilmu makrifat kah? Ilmu thariqat kah? Ilmu apa? Kitabnya 1000 kitab dikumpulne sampai neng omah iki berapa bupet penuh dengan kitab. Ikut tidak sesekali menjadikan engkau siap-siap menerima rahmat Allah selagi engkau tidak mengamalkan ilmu itu. Selama engkau tidak mengamalkan itu, tidak mungkin engkau mendapatkan rahmat Allah. Karena apa dalam Al-Quran disebutkan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa allaisal insani illa ma sa'a, tidaklah bagi manusia kecuali apa yang ia usahakan. Ini biasanya kita lihat wong sing anti apa kirim tunggu barang niku. Wong menungso iki pokoke oleh ya sing diusahakno dhewe. Duweni ganjaran kok nggone dhewe-dhewe. Nah, didungakne wong berarti gak manfaat menurut dia. Iki dalile ngono. Orang ngerti illa ma sa'a artinya apa? Illa ma kecoba sesuatu sa'a yang diusahakan. Sa'a yang dia pernah lakukan. Ya tak? Nah, yang masa'a itu bisa jadi berupa ibadah langsung, bisa jadi berupa ilmu yang diturun-turunkan, diajarkan pada anak murid dan seterusnya. Bisa jadi didik anak yang soleh,
kan bisa beruntun. Itu kan juga bentuk ilama sa'adah. Itu juga bentuk masalah. Apa yang diusahakan. Akhirnya anak soleh yang kita didik bisa doakan orang tuanya. Itu bisa doakan guru-gurunya, ustadznya. Nah, itu kan masalah namanya. Nah, ini ayat ini menerangkan begitu. Tidak ada sesuatu bagi manusia kecuali apa yang telah ia usahakan. Maksudnya tadi amal ibadah tadi. Kalau ilmu itu hanya sekedar pengetahuan saja, tidak ada diamalkan, maka tidak ada apa-apa. Makanya perlu diamalkan. Faman kana yarju liqa Allah ilika rabbih falyamal amalan shalihan. Ini ayat lagi itu. Paman mongko te sapane wong kana iku ana sapa man iku yarju ngarep sapa man iku Allah liqa rabbih ing ketemu pengirane man. Ya apa terusan? Fal ya'mal mongko becik ngamal sapa man amalan ing amal sholihan kang soleh jazaan krana dadi piwales bima kelawan barang kanu kang ana sapa insan sapa man iku yaksibuna padha nglakoni sapa man niki jazaan bima kana sebenarnya lain ayat lagi nih. Jadi ayat ini begini, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Ini ayat kan menegaskan jelas-jelas dalil petunjuk bagi kita, bagi orang yang mengharapkan ketemu Tuhannya atau yakin besok di akhirat itu ketemu Tuhan, ketemu Sang Penciptanya, maka hendaknya ia beramal soleh. Laki-laki kan diperintah untuk beramal. Ayat-ayat yang berkenaan amal itu banyak. Contohnya nih, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdaus nuzulan khalidina fiha la yabghuna 'anha khiwala. Nah, ini juga ayat kan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu beramal soleh, maka amal-amal itu baginya sebagai baginya nanti jadi masuk surga firdaus, ya, sebagai tempat tinggalnya abadi atau selamanya, kekal di sana. Khalidina fiha, kekal di dalam surga firdaus. Ini kadang dibantah kata-kata kekal. Siapa bilang kekal? Yang kekal kan semua zat Allah. Ini kan. Padahal di dalam Al-Quran ada khalidina fiha, yang neraka ya khalidina fiha. Jadi kata-kata khalidina fiha itu memang disebut khalidin itu maknanya kekal. Kita tentu yang kekal bukan neraka surganya. Yang kekal itu sifat kehendak Allah. Iradatnya Allah kekal. Allah menghendaki surga kekal. Kan bisa jadi. Bagaimana kalau Allah menghendaki neraka kekal? Si kekal itu iradatnya Allah. Makanya sifat iradat kekal. Apa yang ada pada diri Allah kekal. Makanya nenek membantah ciri swarga kekal. Swarga itu makhluk, ora nek makhluk kekal. Iya memang enggak ada makhluk. Tapi kalau Allah menghendaki kekal, yang kekal kan iradatnya, kehendaknya. Gitu loh ya. Terus nih ayat meneh. Fa khalafa min ba'di khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Ini ayat lagi. Dan setelah, maksudnya ada generasi setelah Nabi, ada generasi yang datang berikutnya, mereka pada menyia-nyiakan sholat,
wattaba'u syahawat, dan mengikuti syahwat, nuruti hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan dilemparkan neraka goyah dengan sekeras-kerasnya. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana wa amila sholihan, dan kecuali orang yang beriman lalu beramal saleh. Ya di sini disebutkan wa amana wa amila sholihan. Wanya dua, berarti kan dua poin beda tak? Amanah itu ya satu item, wa amila sholihan juga satu item lagi. Tidak dari satu. Maksudnya tidak cukup dengan amanah tok, merasa iman tok tidak cukup, percaya adanya Allah tok nggak cukup, tetapi harus dibarengi dengan wa amila sholihan, dan beramal soleh. Ini ayat yang menunjukkan begitu. Makanya nek wong sing penting percaya ning pangeran, sing penting ora topak pinek barang liyan, ora tukar padu karo tangga. Ya mungkin itu menurut dia orang apik, tapi dalam pandangan Allah belum tentu apik. Karena di sini ada beberapa tuntutan. Sebagai seorang mukallaf, itu disebut mukallaf kan orang yang dituntut. Jadi wa amana wa amila sholihan, orang yang beriman, orang yang beramal saleh. Faulaika yadkhulunal jannata, mereka itu masuk surga, wala yudlamuna syai'an, dan tidak dizalimi sedikit pun, tidak dianiaya sedikit pun. Maksudnya tidak dicurangi sedikit pun oleh Allah, tidak dicurangi sedikit pun. Amalnya sekian banyak atau sekian sedikit pun akan ketahuan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal sebobot biji, seberat biji sawi dari kebaikan, maka nanti akan dapat, dia tahu balasannya. Begitu juga sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan perbuatan jahat meskipun seberat biji darah, biji sawi, maka dia juga akan tahu nanti balasannya. Jadi sedikit pun dihargai dari kebaikan, sedikit pun juga akan dibalas dari kejahatan. Jadi dari sekian banyak ayat-ayat tadi yang menegaskan bahwa kita tidak sesekali boleh meninggalkan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taqulu fi hadzal hadis buniyal islamu ala khamsin. Wa ma taqulu itu maksudnya, lalu bagaimana pendapatku tentang hadis ini? Hadis ini bunyinya begini. Buniyal islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan, didirikan atas 5 pilar, 5 tiang. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nomor 2, wa iqamis shalah. Ini kan tindakan berarti mendirikan salat. Nomor 2, wa ita'iz zakat. Nomor 3, membayar zakat. Ini kan amalan lagi. Wa shaumi ramadan, puasa Ramadan yang keempat, kan amal lagi tuh. Tidak cukup angan-angan atau tidak cukup keyakinan, tidak cukup percaya toh, tapi perlu diamalkan. Sholat perlu diamalkan, zakat perlu ditunaikan, puasa perlu diamalkan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan yang kelima adalah, pilar yang kelima adalah menunaikan ibadah haji manakala sudah mampu menempuh jalan ke sana. Man istata'a ilaihi sabila itu pokoknya wong ki mampu menempuh jalan ke sana. Umpamane wong ra duit tapi iso miber, ya monggo, sing penting iso sampai teko kono. Itu kan kemampuan berarti.
Jadi mampu itu dalam, kalau konteks sekarang ya mampu dalam arti mampu keuangannya, bayar transportasi ke sana. Ada? Kalau dulu terserah mau mampu perjalanan silakan. Ada? Jalan kaki atau mungkin terbang. Yang penting mampu. Jadi pengertian mampu di sini bukan kok sebatas uang saja. Terserah, kadang ada orang nggak punya uang sama sekali, tapi dia punya kemampuan, punya prestasi, umpamanya jadi ahli qiraat, juara 1 nasional, ya, akhirnya dapat dapat hadiah kan, haji. Itu kan juga kemampuan, itu juga kemampuan. Nah, jadi hadis Nabi tadi memberi gambaran jelas, sejelas-jelasnya bagi kita. Ternyata Islam itu didirikan atas 5 pilar atau rukun Islam 5. Rukun itu kan jaga Islam itu 5. Siji syahadat, loro salat. Aja diakali lah ya. Aja diakali. Angger dikon salat, alah salat kan nomor 2. Jadi angger diajak salat, alah salat itu nomor 2. Dua kalah-kalan. Jadi nomor siji syahadat. Syahadat itu 2. Syahadat tauhid, syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Udah. Terus nomor 2 iqamus shalat. Mendirikan salat. Mendirikan kata-kata perintah salat itu selalu memakai kata iqomi atau yuqimus shalah, aqimus shalah. Pakai bahasa mendirikan, bukan melakukan atau mengerjakan. Karena sholat itu pondasi utamanya, cakak yang paling kuat. Saya ini ibaratnya ya, orang Islam itu cukup dengan dilihat dia sholat itu sudah cukup. Artinya apa? Kalau ada orang sholat, berarti yakinlah bahwa dia itu orang muslim. Wis cukup dah. Cukup. Nek syahadat kan mungkin sekali atau 2 kali bisa diucapkan. Tidak mungkin orang mengucapkan terus-terus kan. Tapi kalau orang sudah melakukan sholat, berarti itu pertanda dia sebagai seorang muslim. Benar kan? Benar. Berarti dengan sholat itu cukup untuk disebut dia seorang muslim. Nah, kata-kata iqomi tadi beda dengan mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat itu beda. Kalau mengerjakan sholat mungkin cukup dengan melakukan sholat asal kewajiban gugur, cukup. Sholat zuhur 4 rakaat ya sudah, zuhur sholat, bersolat sudah. Gitu? Nanti asar 4 rakaat ya sholat asar, sholat, bersolat sudah. Beda kalau mendirikan. Istilah mendirikan ini artinya selain melaksanakan sholat pada ketentuannya, dampak dari sholat yang dilakukan itu dia ejawantahkan pada kehidupan sehari-hari. Benar. Makanya sampai ada ayat menerangkan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kalau sudah didirikan, benar-benar mendirikan sholat, dia akan bisa mencegah seseorangnya, orang yang melakukan dari perbuatan munkar dan perbuatan keji. Itu kalau benar-benar mendirikan sholat. Ya, kadang orang bisa jadi sholatnya tidak bisa mencegah ia dari kemungkaran. Berarti dia baru melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Ya, dalam aspek kehidupan semuanya dia kayak nilainya sholat. Inilah pada kalau dia sholat itu disebut mendirikan sholat. Makanya kalau sholatnya belum mampu mencegah dia dari perbuatan munkar, itu berarti sholatnya baru mengerjakan, belum mendirikan. Inilah mung cukup gugur kewajiban itu aja. Makanya setiap ayat yang merintahkan sholat pasti pakai kata iqomi atau yuqimu, aqoma, aqimus sholat, selalu begitu. Tidak pakai
if'alu sholat, i'malu sholat, enggak, tapi pakai iqamah sholat. Wa ita'i zakat, nomor 3 memberikan zakat, membayar zakat, nomor 4 poso, nomor 5 haji. Terus langsung sekalian dan wal imanu, sekarang iman. Yang dimaksud iman apa? Qaulun bil lisan. Iman itu adalah lisan mengucapkan, wa tasdiqun bil jinan, hati membenarkan, wa amalun bil arkan, apa, anggota badan mengamalkan. Amal lagi toh, lagi-lagi mengamalkan kan. Jadi yang dimaksud imannya apa? Lisan mengucapkan, hati membenarkan, anggota badan melakukan, melaksanakan. Itu jenenge iman. Nek mung diucapne tok, saya beriman, aku lu percaya nek pangeran. Ngono tok, enggak cukup. Atau hati saja yang membenarkan. Aku biar gak ngucap, gak apa-apa, tapi hatiku ki iman ora. Enggak cukup. Gitu? Enggak cukup. Tapi kudu enek telu-telune. Diucapkan, dibenarkan oleh hati, lalu dilaksanakan dalam tindakan. Nggak mungkin orang iman membenarkan hatinya. Bagaimana cara menunjukkan hati ini membenarkan itu kalau tidak dibarengi dengan perbuatan zahir? Ya tak? Maksudnya piye? Wa dalilul a'mali aksar. Sesungguhnya dalil-dalil tentang perintah ngamal, ngamalno ilmune iki lho, itu banyak sekali. Min ayyuksa yento, saking yento arep den hitung. Wa in kana al-'abdu yablughul jannata bi fadlillahi wa karamihi lakin ba'da ayasta'idda bi ta'ati wa ibadati. Nah, memang andaikan besok ada orang masuk surga, itu sampai dia masuk surga, itu karena anugerah Allah. Memang karena anugerah Allah, itu karena rahmat Allah, benar, bukan karena amalnya, itu. Tapi gini loh, lakin ba'da ayasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi. Tapi kan ia berusaha bagaimana mendapatkan fadl Allah, bagaimana mendapatkan rahmat Allah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan li'anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Asyiknya berbuat baik apa? Beramal kan? Jadi ini wong bantah ini. Wis to masa kowe ngamal kaya ngopo? Mlebu swarga itu bukan karena beramal. Gitu? Karena rahmatnya Allah, ya benar memang. Tapi untuk mencapai rahmatnya Allah kan butuh pendekatan. Gitu? Butuh diusahakan. Tidak semata-mata mendelongo mulai rahmatnya Allah. Karena dalam Al-Quran disebutkan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin ini orang beramal. Artinya nek gak beramal kan jauh dari Allah. Walau qila aidon. Kita tahu mana? Walau qila aidon ini andaikan diucapkan lagi. Ada orang bantah mana? Yablughu bimujarradil imani. Orang masuk surga itu mung cukup bekal iman. Tidak mana ya? Iki mau neng dhuwur mau, bila mana ada seseorang bisa sampai masuk surga, itu kan karena anugerah Allah, itu kan karena karamah Allah. Ya, menurut. Tapi tadi kan bisa dibantah toh? Iya memang karamah Allah, rahmat Allah, fadli Allah. Tapi rahmat Allah kan perlu diupayakan sampai diriwangi ibadah, bengi melek, zikir, geritat, kan untuk mencapai rahmat Allah. Dalilnya ini karena rahmat Allah itu selalu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, dadak nek ngomong nek
Wong mlebu swarga iki mung cukup dengan bekal iman. Ya blugu bi mujarradil iman. Cukup dengan iman saja. Maka kulna kami menjawab. Maksudnya Mbah Yai ini menjawab. Naam, lakin mata ya blugu. Baik kalau begitu. Kalau memang itu anggapan masuk surga hanya karena bekal iman, ya, bisa sampai ke surga itu karena bekal iman. Pertanyaannya lagi, kapan kira-kira dia sampai ke surga itu kapan? Wa kan min aqabatin kaudin yaqta'uha ila yasila. Ya, ini pertanyaan yang sifatnya ilmiah. Cuma kan Mbaya ini nggih pertanyaan dewi, nggih contoh dewi, dijawab dewi. Memberi contoh kepada kita. Nah, sini lah. Berapa banyak sudah rintangan-rintangan atau tahapan-tahapan yang sudah dilaluinya. Mulai dari awam menjadi khas menjadi khawasul khawas dan seterusnya. Ya, kapan dia bisa sampai ke surga? Kalau memang katanya hanya dengan bekal iman bisa masuk surga, bisa sampai ke surga. Kapan sampainya? Terus fa'aulu tilkal aqabati aqabatul iman. Padahal pada dari sekian banyak tingkatan-tingkatan yang dia lalui itu, ya, tingkatan pertama itu justru iman. Justru iman. Wa annahu hal yaslamu min salbil imani amla, dan sesungguhnya apakah dia bisa selamat dari terjabutnya iman atau tidak selamat. Wa idza wasala hal yakunu khaiban muflisan, atau ketika dia sudah sampai kepada di surga apakah dia nanti jadi orang yang merugi, jadi orang yang bangkrut atau tidak. Wa qala al-Hasan al-Basri, lalu berkatalah Syekh Imam Basri, yaqulullahu ta'ala li ibadihi yaumal qiyamati udkhulu ya ibadil jannata bi rahmati wa aqtasimuha bi a'malikum. Ini ngendikane Syekh Hasan Basri. Ternyata ujung-ujungnya mengkritik noda. Artinya gini, besok di akhirat Allah menyerukan, wahai hamba-hambaku, masuklah kalian ke surga karena rahmatku. Titik. Nah, saya kini kepingin ngitung amal, hitungan wis hitungan. Nek ilmu hitung-hitungan wis. Tapi kowe tak lebokne swarga karena rahmatku. Titik. Nah. Nah, sing ngono ki ya beda to ya. Artinya ya kembali kepada tadi konteks tadi, intinya kita tetap suruh beriman meskipun dalil-dalil yang berkenaan tentang itu banyak sekali, atau mungkin kita terbantah oleh akal kita sendiri dengan dalil-dalil ini. Kayo wong jere mlebu swarga iki karena rahmati Allah, diudik-udik dhewe, sementing rahmati Allah. Nah, itu pun juga bisa kamu buat dalil untuk memacu semangat beramal. Lah ya, rahmati Allah itu tentu tidak turun begitu saja, atau rahmati Allah itu tidak bisa datang begitu saja. Seseorang harus berusaha mencapainya. Soalnya nek dawuh ngono ning Al-Qur'an iki, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmati Allah itu dekat dengan pada orang-orang yang berbuat baik. Artinya berbuat baik itu beramal. Benar ya? Laki-laki kan beramal tak? Nah, titik. Wes. Jadi dari sekian banyak keterangan, bahkan contoh-contoh yang dipaparkan di sini, ya, semuanya mendorong kita untuk mengamalkan ilmu. Titik, wes. Titik. Jadi tidak ada alasan orang meninggalkan sholat hanya karena alasan merasa ilmunya sudah tinggi. Sholatku sholat kaya wong kuwi, gak enak alasan ini. Enak.
Ya dah. Kadang enek wong sing macam-macam lah. Wong ke salat nek Jumatan rono kene lho. Nanti yang Mekah. Padahal kalau jam sekian di Indonesia Jumatan, yang Mekah cek bengi. Masih malam. Ya dah. Lah kok wonge wis gak enek. Jadi Jumatane nang Mekah. Padahal ning kene Jumatan, Mekah kono cek iso. Masih pagi betul, masih subuh. Nah. Ini kan nggak logis dan nggak masuk akal. Andaikan ada yang mengalami itu para wali-wali Allah terserah, itu urusan khususiyahnya. Tapi itu bukan untuk dalil bagi orang yang tidak sholat. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad malan ta'mal lam tajid ujra. Wahai anakku, apa yang tidak kau amalkan tentu kau tidak akan dapat ganjaran. Apa yang tidak kau amalkan juga adalah ganjaran. Murad diamalnya adalah ganjaran tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.